Cerita berlatar belakang pada tahun 1939 dengan memperlihatkan seorang arkeolog bernama Basil Brown, di mana siang itu Brown sedang dalam perjalanan naik perahu menuju suatu pulau pedesaan di Inggris. Dan sesampainya di sana dirinya pun langsung mengunjungi rumah salah satu orang terpandang bernama Nyonya Pretty, di mana Pretty ini adalah janda beranak satu karena suaminya meninggal saat Perang Dunia ke-1. Yang mana alasan Pretty memanggil Brown ini yakni untuk meminta tolong menggali bukit-bukit misterius di tanahnya yang diyakini pasti terdapat benda peninggalan bersejarah. Ketika melihat kondisi tanahnya setelah dianalisa, Brown yakin di sini pasti terkubur suatu peninggalan bersejarah kurang lebih berasal dari masa peradaban bangsa Viking. Saat kembali berdiskusi di rumah, Brown meminta Nyonya Pretty menyewa 2 orang untuk membantunya menggali agar pekerjaan bisa cepat selesai. Yang mana di tengah obrolan itu anak Nyonya Pretty bernama Robert datang, dan Robert yang juga menyukai dunia arkeolog pun langsung akrab dengan Brown. Keesokan harinya proyek penggalian pun dimulai. Hari demi hari Brown bersama 2 penggali terus berusaha menggali bukit hingga akhirnya dirinya menemukan sepotong kayu lapuk. Tak lama kemudian 2 petugas utusan dari museum kota datang dan mereka berdua kaget melihat benda sejarah temuan Brown tersebut. Namun ketika salah satu petugas membantu mengangkatnya, potongan kayu itu hancur, membuat Brown frustasi dan langsung pergi, kemudian menghisap bakomole untuk menenangkan diri. Sementara di rumah Nyonya Pretty sedang menjamu 2 tamu utusan museum kota tadi. Kemudian Brown pun datang dan memberitahu Nyonya Pretty bahwa analisanya selama ini salah. Yang mana berdasarkan tingkat kelapukan kayu tadi, Brown yakin usianya pasti jauh lebih tua dari peradaban bangsa Viking, yaitu peradaban Anglo-Saxon. Mendengar ucapan Brown, kedua petugas museum pun tertawa sambil mengatakan kalau itu mustahil, karena belum ada satupun arkeolog di Inggris yang pernah menemukan benda peninggalan sejarah sebelum peradaban bangsa Viking. Daripada menggali tanah di sini tanpa kepastian, mereka pun menawarkan Brown untuk membantu penggalian di tempat lain yang jauh lebih penting. Namun Brown menolak karena dirinya tak ingin mengecewakan Nyonya Pretty. Keesokan harinya seperti biasa, tiap bulan Nyonya Pretty selalu mengunjungi makam suaminya. Namun sepulang dari makam, dirinya terlihat menahan sakit di dadanya. Tak lama kemudian dokter pun datang memeriksa, dan setelah selesai diperiksa, dokter pun memberi daftar obat serta menyuruh agar Nyonya Pretty jangan terlalu banyak pikiran. Besok harinya Nyonya Pretty memeriksa proyek galian. Karena kondisi tanah galian tak stabil, Brown pun melarang Nyonya Pretty terlalu dekat. Dan ketika Brown sedang menjelaskan hasil analisa terbarunya, tiba-tiba saja tumpukan tanah galiannya ambruk, membuat Brown terkubur. Namun beruntungnya Brown selamat. Hari berikutnya Brown beserta 2 pembantunya terus melanjutkan proyek penggalian bukit-bukit di sana. Dan tiba-tiba saat itu Robert datang. Dan ketika mereka sedang mengobrol, mendadak ada pesawat-pesawat tempur Inggris lewat. Karena memang tahun itu tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua dimulai, yang mana para prajurit di berbagai negara sedang sibuk berlatih perang. Dan di sini Robert mengungkapkan jika sudah dewasa nanti dirinya tak mau menjadi tentara seperti ayahnya. Namun dirinya ingin sekali menjadi astronot agar bisa mengelilingi bintang-bintang. Mendengar itu Brown pun memberitahu kalau dirinya sering melihat bintang lewat teleskop. Dan jika Robert mau maka dirinya akan membawa teleskopnya. Mendengar itu Robert sangat senang dan meminta Brown menepati janjinya. 3 hari kemudian Brown mengajak Nyonya Pretty beserta Robert di lokasi galian. Dan di sini Pretty sangat kaget saat tahu ternyata dugaannya benar bahwa di tanahnya benar-benar ada benda peninggalan sejarah berbentuk perahu. Tentunya di sini mereka semua pun terharu bercampur bahagia dan saling memberi selamat atas penemuan besar ini. Sorenya setelah seharian menggali, pelayan Nyonya Pretty memberitahu kalau ada seorang tamu sedang menunggu di kamar. Jadi selama bekerja Nyonya Pretty memfasilitasi Brown kamar di tempat para pelayan. Dan ketika masuk kamar ternyata tamunya adalah istri Brown yang bernama May. Ternyata May datang ke sana hanya untuk melihat kabar sang suami karena sudah berminggu-minggu tak ada kabar.
Kemudian mereka berdua pun menghabiskan waktu berkeliling halaman rumah Nyonya Pretty. Setelah itu, malamnya Mei pun pamit pulang. I do miss you. I'll read them letters tonight. Di mana malam itu di tengah derasnya hujan, Browan hampir terpleset jatuh. Beruntungnya sepupunya Pretty yang bernama Rory datang tepat waktu. Setelah selesai menutup perahu sambil berteduh, Rory memperkenalkan diri dan menjelaskan kalau dirinya datang ke sini karena diminta Nyonya Pretty membantu proyek penggalian ini untuk mengambil foto-foto dokumentasi. Paginya terlihat Nyonya Pretty sedang pergi ke rumah sakit kota London. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa penyakit jantung Nyonya Pretty semakin memburuk. Dan di sini terungkap ternyata selama ini Nyonya Pretty menderita penyakit jantung kronis. Dokter pun bahkan memvonis bahwa umurnya Pretty tidak akan lama lagi. Siangnya di tempat penggalian, petugas Museum Nasional datang melihat perahu temuan Browan, dan di sini semua orang pun kagum. Kemudian dengan lantangnya seorang arkeolog gemblung perwakilan Museum Nasional yang bernama Charles Phillips mengatakan kalau sekarang tugas Browan telah selesai dan atas nama negara, mulai sekarang dirinya akan mengambil alih proyek penggalian ini. Mendengar itu, Browan pun langsung pergi untuk mengkonfirmasinya ke Nyonya Pretty. Namun pelayan rumah melarangnya masuk karena Nyonya Pretty sedang tak bisa diganggu. Akan tetapi Browan yang sangat penasaran masuk lewat pintu samping, dan saat bertemu Browan pun langsung menanyakan kenapa Nyonya Pretty yang tadinya ingin menyelesaikan sendiri proyek ini tiba-tiba malah jadi diserahkan ke negara. Tetapi Nyonya Pretty yang kondisinya masih lemah menyuruh pelayan membawa Browan keluar. Keesokan harinya, Charles yang kini menjadi ketua proyek pun mengatakan jika Browan masih mau bekerja maka dirinya bisa membantu menggali tapi jangan menyentuh perahunya lagi. Mendengar itu tentunya Browan yang memulai penggalian dari nol pun tidak terima dan lebih memilih berhenti. Yang mana dalam perjalanan pulang dirinya pun bertemu Robert. Kemudian Robert pun menanyakan bahwa Browan mau kemana. Dengan sedih Browan menjawab kalau dirinya mau pulang dan tidak akan kembali lagi. Lalu Robert pun terburu-buru mengambil sepeda kemudian mengejarnya. Setibanya di rumah, Browan pun menceritakan alasan dirinya berhenti kerja pada sang istri, karena jika dilanjutkan bekerja pun namanya pasti tak akan ditulis sebagai penemu perahu tersebut. Ketika Browan keluar, Mei pun menghampirinya dan mengatakan hal yang dulu selalu Browan katakan, yaitu seorang arkeolog tak mengabdi agar namanya dikenal banyak orang, tapi agar orang-orang di masa depan nanti bisa mengenal dan mempelajari bagaimana kehidupan nenek moyang mereka. Mendengar itu Browan pun terdiam. Dan di tengah obrolan, Browan kaget melihat Robert menyusulnya jauh-jauh menyeberang pulau naik sepeda. Dan di sini Robert pun menagih janji Browan untuk melihat bintang-bintang bersama lewat teleskopnya. Kemudian Browan pun menyuruh Robert masuk dulu. Tak lama kemudian Nyonya Pretty datang menjemput Robert dan meminta Browan kembali bekerja besok. Karena sebelumnya sudah dinasihati istrinya, Browan pun bersedia bekerja lagi. Besok paginya Browan pun kembali bekerja, dan terlihat di sana juga terdapat dua arkeolog muda baru untuk membantu penggalian. Tak seperti sebelumnya, kali ini Nyonya Pretty lebih aktif mengawasi jalannya proyek secara langsung. Malam harinya si kakek pun menepati janjinya dengan menunjukkan bintang-bintang lewat teleskop. Tentunya di sini Robert pun sangat senang sampai dirinya mengajak sang ibu ikut melihatnya. Beberapa hari kemudian ketika semua orang sibuk menggali, salah satu penggali berhasil menemukan suatu harta terpendam dari perahu itu. Ternyata analisa Browan benar bahwa perahu tersebut berasal dari zaman Anglo-Saxon. Dan di sini Charles pun kaget karena dirinya baru tahu ternyata di zaman kegelapan sudah ada kebudayaan, bahkan sudah ada uang untuk jual beli. Dan Charles pun yakin bahwa penemuan ini pasti akan membuat perubahan besar tentang cara pandang umat manusia zaman sekarang pada sejarah masa lampau. Setelah seharian lamanya mengumpulkan harta-harta sejarah, si Charles gemblung pun menyuruh para penggali memasukkannya ke dalam mobil
mobil untuk dibawa ke museum. Namun tentu saja Nyonya Pretty menolaknya karena seluruh benda tersebut ditemukan di tanahnya. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, Charles hanya sebatas kepala proyek dan Brown masih dianggap sebagai penemu perahu. Dan Nyonya Pretty juga yang berhak memutuskan di mana benda-benda bersejarah itu akan disimpan. Kemudian Nyonya Pretty pun menyuruh Brown membawa semua harta temuannya itu ke rumahnya. Keesokan harinya ketika semua sedang melanjutkan penggalian, tiba-tiba ada pesawat tempur Inggris jatuh. Melihat itu Rory pun langsung berlari untuk menolongnya. Namun sayangnya si pilot tak bisa diselamatkan. Malam harinya penyakit Nyonya Pretty mendadak kambuh dan salah satu penggali wanita pun segera membawanya ke kamar. Meski sangat kesakitan, namun Nyonya Pretty menolak dipanggilkan dokter. Robert yang tak sengaja melihat dan mendengar rintihan sang ibu langsung berlari keluar dan tanpa sengaja menabrak Brown. Dan di sini Robert pun menangis karena merasa gagal. Seharusnya sebagai anak laki satu-satunya dirinya bisa menjaga ibunya. Kemudian Robert pun bercerita tentang penyakit jantung sang ibu yang beberapa hari lalu tak sengaja dirinya dengar dari dokter yang memeriksa ke rumah. Dan Robert juga tahu bahwa usia ibunya sudah tidak akan lama lagi. Mendengar itu Brown pun kaget dan ingin sekali membantu, tapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya hanya orang asing yang tak boleh ikut campur masalah keluarga orang lain. Dan pada akhirnya Brown pun hanya bisa menenangkan Robert kemudian menyuruhnya kembali tidur. Sementara itu di bar saat Charles bersama para penggali sedang menikmati musik, tiba-tiba radio bar berganti menjadi sebuah berita duka, yang mana dalam berita itu disebutkan bahwa kini Jerman baru saja membombardir Polandia. Singkat waktu, pagi pun caang, dan saat itu Rory pun pamit ke Nyonya Pretty karena dirinya terpilih untuk ikut wajib militer membela negara ke medan perang. Mendengar itu Nyonya Pretty pun ngegebek ruas dan meminta Rory berjanji agar pulang dengan selamat. Disebabkan mungkin nanti hanya tinggal Rory lah satu-satunya keluarga yang Robert miliki bila Nyonya Pretty sudah meninggal. Besoknya dari hasil keputusan persidangan, hakim menyatakan bahwa fosil perahu sepenuhnya adalah hak milik Nyonya Pretty. Namun di mobil Nyonya Pretty bukannya gembira, justru malah menangis karena usianya yang sudah tinggal sebentar lagi. Lalu Nyonya Pretty bertanya pada Brown, kira-kira apa kepercayaan orang-orang dari bangsa Anglo-Saxon dulu dan kemanakah arwah mereka pergi jika meninggal? Brown menjawab bangsa Anglo-Saxon adalah bangsa yang selalu berlayar dari ujung bumi mengarungi samudera seumur hidup mereka. Jadi mungkin kepercayaannya adalah mereka ingin berlayar sampai ke bintang-bintang, bila ketika masih hidup tak sampai, maka mungkin setelah mati arwah mereka akan terbang menuju bintang. Untuk merayakan penemuan besar ini, Nyonya Pretty mengundang semua orang dari berbagai kalangan, terutama keluarga para penggali. Yang mana dalam pidatonya Nyonya Pretty mengumumkan di hadapan seluruh tamu termasuk wartawan bahwa Brown lah orang pertama penemu perahu bersejarah tersebut. Mendengar itu tentu saja Brown pun tersentuh karena kerja kerasnya ternyata dihargai. Thank you so much for what you said. I could achieve. Setelah selesai acara, Nyonya Pretty mengajak Brown ke tempat perahu. Kemudian di sana Nyonya Pretty mengatakan kalau dirinya akan memberikan harta-harta temuan dari perahunya ke Museum Nasional sebagai hadiah agar lebih banyak masyarakat yang bisa melihat. Mendengar keputusan itu, Brown pun tidak keberatan. Lalu dirinya pun menyampaikan karena sekarang perang dunia akan dimulai, maka pihak Jerman pasti akan membombardir Inggris, dan agar tak hancur, lebih baik perahunya dikubur kembali hingga perang selesai. Malamnya sebelum dikubur, Robert mengajak sang ibu ke perahu untuk berimajinasi bersama. Dan di sini Robert menjadi nahkoda kapal yang akan mengantarkan ratunya berlayar menuju bintang-bintang. Meski tahu usia ibunya tak akan lama lagi, namun Robert berusaha tak menangis. Dan dari belakang terlihat Brown menemani mereka berdua, yang mana di malam itu Robert dan ibunya pun menghabiskan waktu bersama seakan seperti malam terakhir mereka. When he made his first journey up to the stars. Now may God bless you all. Keesokan harinya Brown dan para penggali pun mengubur kembali perahu tersebut untuk melestarikannya.